Kita akan ngobrol-ngobrol tentang to love and to feel loved disambungkan dengan unfinished business. Gimana sih Mbak Okto? Apa kabar Mbak Okto? Baik, Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini diberikan kesehatan. Kemudian ini adalah kegiatan saya terakhir hari ini. Belum, habis ini masih menghapus lipstik. Sasakannya diurai dulu. Ya benar, kan tadi disebutkannya hanya ini kan, jambul khatulistiwanya kan, mekroknya loh. Nggak dibahas, padahal mekroknya ini ya para pendengar Sonora gitu, ini perlu 2 hari 2 malam loh. 2 hari 2 malam. Dikom pakai longo mambu ya. Aduh, sehat-sehat Mbak Okto, semoga juga siap untuk berbagi banyak hal gitu ya, termasuk berbagi banyak cinta gitu. Kadang-kadang to love and to feel love tuh nggak sejalan gitu loh Mbak. Iya nggak sih? Apa? Nggak sejalannya apa coba? Kadang-kadang kita tuh merasa kita tuh mencintai tapi tidak berasa dicintai balik, atau bahkan kita tuh dicintai balik tapi nggak kepengen mencintai orang itu. Curcol. Tadi kalau kita dengar dari sharing for caring di awal sesi itu, sebenarnya saya ingin men-sharekan 2 atau 3 minggu belakangan tuh saya banyak sekali mendapatkan klien yang ujung-ujungnya setelah kami gali gitu, ternyata masalah utamanya adalah berasal dari unfinished business, trauma masa lalu. Terhadap apa dan terhadap siapa adalah terhadap pola asuh yang diberikan atau yang diterima dari oleh orang tuanya ke anak, dan tidak selesai sampai si anak ini dewasa. Jadi pada saat usia dewasa itu kan usia di mana sudah bisa menganalisa sendiri, bisa mencari solusi sendiri, tapi akibat dari segala sesuatu yang berkenaan dengan unfinished business terhadap masa lampaunya, jadi masa yang sedang dijalani ini terlalu rumit dan sulit gitu. Unfinished business untuk anaknya yang merasa ya? Untuk anaknya, untuk anaknya. Karena bagaimanapun si anak ini kan tidak terus TK ya, tidak terus SD, terus berkembang secara psikologis, dan apapun yang didapatkan, artinya pengalaman-pengalaman setelah ia beranjak dewasa, kemudian sampai kadang-kadang malah beberapa klien tuh sampai ke dewasa tua. Ya, jadi yang sudah usia 35 tahun ke atas tuh dewasa tua ya. Ya, dewasa tua kan 40, saya tuh belum tua loh. Saya tuh dewasa tua. Kelihatan kan dari mekroknya rambut saya itu kan kelihatan toh. Itu kalau pepaya masih kemampu gitu ya. belum matang. Ya, belum terlalu gembuk lah ya. Apa toh bahasa Indonesia nih gembuk nih? Apa sih? Aja kakak kelebon laler loh. Saya senang dengan kata-kata kemampu dan kembading. Ya, dewasa tua. Dewasa tua. Jadi itu menjadi sebuah kendala untuk teman-teman di sekitar kita, siapapun itu, baik yang mau mengaku maupun yang menyembunyikan itu dalam-dalam. Dan bukan hal yang mudah, artinya bukan hal yang simple, bukan hal yang sederhana untuk diselesaikan, karena ujung-ujungnya kemudian menjadi mempunyai gangguan emosional, atau paling tidak mempunyai gangguan tidur. Ini kayaknya sederhana toh. Iya, kalau gangguan, ya kan? Betul. Gantian ngomong. Ini apa namanya? Ini adalah masalah sederhana yang sebenarnya nggak diapa-apain nggak apa-apa, atau memang butuh diselesaikan. Papa. Dijawabnya setelah jeda ya. Oke. Maaf ya, tadi banyak insert di depan. Iya. Jadi jeda dulu. Sambil jeda, kami tunggu juga sahabat Sonora untuk berpartisipasi malam hari ini. Ya. Silakan untuk kirimkan apa malam hari ini, Mbak? Tulisan boleh, tanda tangan boleh, atau boleh nggak sih saya mengajak para pendengar Sonora yang masih ada di jalan atau yang lagi nggak nyetir ya paling tidak, atau kalau pakai handsfree boleh telepon nggak sih Mas? Boleh kalau ada yang boleh ya, ke 0812 112 9200. Yuk kita berbagi. Ya,
WA ya berarti ya. WA aja nanti kalau ya kan nanti ditelepon dari kita kan gitu. Kan ini gini nih karena nggak janjian. Ini real. Ini adalah kisah nyata bagaimana ketidakkompakan kami. Penyiar yang tidak kompak ini. Baiklah, kami tunggu di 0812112920. Baiklah, mari kita berjuang sendiri saja. Ya, anggap saya hanya berdua dengan Mbak Okto, nggak ada orang lain lagi di sini, ya kan? Semuanya disiapin sendiri, ya kan? Saya tuh iri loh sama Mbak Okto. Kalau ada apa-apa tinggal manggil gitu. Iya, kalau saya nggak ada yang dipanggil, ya ora siaran Mas, orang ngerti opo-opo. Lah saya nggak ada yang dipanggil tetap harus siaran. Nah, tapi kan ngerti. Kalau aku kan begitu ditinggal wes amblas. Ya deh, kita amblas aja gimana? Ojo toh, masa nih. Seperti tadi yang katanya unfinished bisnisnya nggak mungkin bisa amblas kalau nggak diselesaikan. Dampaknya juga banyak, emosi, nggak bisa tidur. Itu kenapa saya rasakan ya? Pas saya punya unfinished business sebenarnya ya. Iya, coba ngaku, iya apa enggak? Utang yang belum lunas gitu sepertinya. Iya, bener. Kadang-kadang ini loh, karena kita bergeraknya di parenting ya, Mas Daniel, jadi saya tuh suka sekali jawil-jawil gitu ya, mencolek-colek para orang tua ini seperti saya. Jadi artinya saya mengingatkan diri sendiri bahwa kita sebagai orang tua itu mesti mawas diri bahwa anak-anak kita ini nantinya akan hidup sendiri dan menanggung apapun yang menjadi sebuah kekeliruan di masa lampau dari orang tuanya. Jadi apakah kemudian harus perfect, nggak ada salah? Ya nggak mungkin juga toh, wong namanya manusia. Jadi pasti adalah keliru-kelirunya gitu. Jadi nanti daripada saya dirubung tawon oleh para pendengar Sonora yang sudah berkeluarga, wah Mbak Okto ini ngawur banget ngendikane gitu ya, ngomongnya ngawur banget, ngaco. Mana mungkin orang tua kemudian harus perfect dan lain sebagainya. Enggak sih. Saya makanya di temanya adalah to love and to feel love gitu. Jadi bagaimana sih kita mencintai anak-anak kita ini dengan kasih sayang, dengan sayang ya. Karena kasih sayang dan sayang itu berbeda. Cinta juga berbeda. Dan bagaimana kita merasakan atau merasa dicintai gitu. Dicintai dan mencintai. Itu berbeda juga. Karena nggak berasa dicintai. Kalau nggak berasa dicintai, apakah itu betul-betul tidak dicintai atau sebenarnya karena unfinished business itu jadi saya tidak pernah merasa dicintai? Nah, kalau diperhatikan ya, tadi kan Mas Daniel kan bertanya pada kalimat yang barusan disebutkan mengakui bahwa sebenarnya saya ada unfinished business gitu. Oh, iya. Iya. Nah, dari yang biasanya getok tular gitu, apa sih kue Mas getok tular? Bahasa Indonesia nih apa ya? Mulut ke mulut. Kok mulut ke mulut sih? Saling berkaitan. Bahasa Indonesia aku luwih keren. Masih yo rambutku mekrok kayak ngene iki. Bahasa Indonesianya bagus banget. Jadi saling berkaitan antara yang sekarang terjadi, merasa tidak dicintai, merasa tidak berharga, merasa jelek terus, masih walaupun dandan, walaupun pinter dan lain sebagainya, merasa bodoh dan lain sebagainya. Itu biasanya 99% berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Bagaimana orang tua memberikan pujian untuk hal yang memang perlu untuk dipuji. Bagaimana orang tua memberikan arahan untuk hal-hal yang memang membutuhkan arahan. Bagaimana orang tua menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi pencerca anak-anaknya. Ini berkaitan erat dengan itu. Kadang-kadang itu sok-sok ya, kalau bahasa Jawanya tuh sok-sok orang tua ini sotoy gitu. Gue yang melahirkan, aku yang menghidupi, kami yang mendidik sehingga kami
tahu yang terbaik buat anak-anak kami, gitu, ya kan? Oh-nya mantep banget tuh Mas Denny. Ya, saya sama anak saya begitu. Oh gitu, ya Allah, anak sopo kuwi. Nah, orang tua yang seperti ini biasanya kemudian tidak memperhatikan kebutuhan anak yang sebenarnya. Anak tuh perlu untuk ditanya. Misalnya nih, ada panggilan dari guru BK, ya. Si orang tua diberikan suratnya atau ditelepon atau di WhatsApp zaman sekarang. Orang tua tidak bertanya ke anaknya. Ini mama atau papa dapat surat nih dari guru BK. Kami dipanggil ke sekolah hari ini, tanggal ini, jam ini. Nggak ditanya tuh, ada apa ya? Nggak. Ayo ngaku para pendengar. Yang terjadi adalah, ini mama sama papa dipanggil guru BK. Kamu pasti bikin ulah lagi. Ngapain kamu? Ngambilin anak orang, nggak bikin PR. Betul. Dan lain sebagainya. Anak tidak dibiarkan untuk explain. Alah. Menjelaskan. Yes, menjelaskan. Anak tidak dibiarkan untuk memberi tahu persepsi dari si anak. Misalnya, oh saya telat, iya naik pagar karena orang tua biasanya terus udah dengan persepsi masing-masing gitu. Ya, betul. Jadi si anak terbiasa untuk oh ya aku salah. Kalian nggak perlu dengar apa yang menjadi permasalahanku. Yang menjadi permasalahanku hanya harus menghadap BK. Guru-guru BK ini juga suka gitu. Maaf ya Bu Guru dan Bapak Guru. Iya. Guru-guru BK ini juga suka gitu. Kalau anak punya masalah atau dianggap menjadi troublemaker di sekolah, satu kesalahan menjadi 1000 kesalahan. Kenapa? Karena ada kalimat ini, kamu nih kok mesti seperti ini, padahal baru 1 kali melakukan kesalahan itu atau kekeliruan itu. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi trauma untuk anak-anak ini. Bagaimana anak-anak ini berkembang menjadi anak-anak yang apatis, menjadi anak-anak yang takut mengungkapkan opini dan pendapatnya dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak ini merasa orang tuanya bukan tempat untuk bernaung. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak atau dirasa tidak nyaman, dipendam sendiri. Bayangkan kalau anak SD atau anak TK merasakan ini. Tidak misalnya dulu saya waktu SD itu senangnya pakai celana, nggak senang pakai rok, karena menurut saya nggak bebas aja gitu. Iya, aku juga pakai rok, lo nggak pakai celana. Kita kebalikan ya. Oh ya, ya toh. Nah pada saat itu alhamdulillah orang tua saya orang tua yang cukup demokratis, betul ya. Jadi mama saya tuh alhamdulillah seorang ibu yang galaknya minta ampun, tapi saya sangat merasa terberkati karena punya mamah yang segalak itu, karena segala macam kepintaran hidup saya dapatkan dari mama saya almarhumah Sunarti. Jadi waktu itu saya ditanya, nyapol gitu, karena kami dari Jawa sekali gitu, nyapol kenapa gitu. Saya bilang saya takut kelihatan gitu, kelihatan dalemannya kalau pakai rok gitu. Oh gitu. Jadi tapi kamu perempuan, kalau perempuan memang pakai rok. Kalau kamu nggak mau kelihatan dalemannya, kamu bisa pakai celana pendek. Nah, hal-hal ini loh yang di awal mungkin kalau di beda anak, begitu anaknya nggak mau pakai rok, pakainya celana, langsung dijudge bahwa kamu ada kelainan ya, gitu. Nah, jangan salah nih, pada saat orang tua melakukan itu, anak bisa jadi
terdoktrin atau justru terinduksi menjadi apa yang disebutkan oleh orang tuanya. Nah, sesalah-salahnya anak atau sekeliru-kelirunya anak, jangan lupa bahwa masa anak-anak sampai ABG ya, sampai remaja, itu masa-masa di mana anak-anak itu explore. Semuanya ingin dicoba, semuanya ingin didengar, semuanya ingin dilihat, dirasakan, dan lain sebagainya. Tugas orang tua adalah mendampingi dan menjadi pendengar yang baik. Kok saya ngomong sendiri ya kayaknya ini ya? Ya nggak apa-apa. Okay. Kalau ngomongnya berdua nanti umpek-umpekan. Gitu. Jadi saya kan di situ saya ingin mengajak para pendengar Sonora untuk mengirimkan tulisan pengalamannya tangan, atau mau berbagi tulisan tangan boleh. Dan saya dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-49 dan Dirgahayu RI ke-76, Octotouch berbagi masker dan uang tunai sampai tanggal 27 Agustus ke teman-teman jalanan dan ojol. Jadi dari 20.000 dan kelipatannya. Jadi para sahabat Sonora kalau berminat atau mau bergabung dengan kami Octotouch berbagi masker dan uang tunai bisa WhatsApp ke 0823 1092 5362 atau mungkin menghubungi Sonora di 0812 112 9200. Terima kasih yang sudah bergabung di 0812 112 9200. Berhubung ya kan kami menantang dengan koneksi kami malam hari ini. Mbak Okto saya kirimkan ke WA-nya Mbak Jingga ya. Saya sebut merek, Mbak J. Jelas banget ya, jelas banget. Oke. Mbak J, saya kirimkan ke Mbak J satu-satu ya. Sekarang kita mulai dari yang sudah masuk, ada Pak A. Oke, Mbak Jessie J. Mbak Jessie J. Oh. Oke, Pak A. Wow, namanya? A. Oh, namanya? Iya, maksudnya tidak dituliskan namanya harus dituliskan. Nah, sementara Pak A menuliskan namanya atau saya menerima yang lain, Octotouch juga mengadakan mentoring gratis online via Octotouch sampai dengan tanggal 20 ya Allah. Mentoring gratis sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021. Jadi para sahabat Sonora yang pengen cerita-cerita, yang tidak ingin dijudge apapun yang diceritakan, mari ikut ke dalam program mentoring gratis online via Octotouch. Jadi @Octotouch di IG kami, kemudian mendaftar atau langsung ke Mintouch di 0823 1092 5362. Usia berapapun, kasus apapun, cerita sesulit apapun akan kami dengarkan dan memberikan solusinya. Baiklah. Oke. Ya, silakan ada Pak A, saya baru mintakan namanya. Silakan Pak A untuk bergabung kembali dan tuliskan namanya. Pak A harus menuliskan dengan goresan tangan sendiri. Ini ada Pak M. Pak M. Pak M. Masuk ke Mbak Jessie J, sudah ada Pak M. Sementara Mbak Jessie J mengirimkan Pak M, saya membaca goresan tangan Pak A dulu ya. Baik. Pak A ini mempunyai keteguhan hati kalau sudah melakukan sesuatu di awal. Pak A ya benar ya, Pak A akan berusaha sekali untuk menyelesaikannya. Hanya saja kadang-kadang karena stubborn, jadi Pak A ini seorang yang keras kepala, sehingga apa yang dilakukan yang hubungannya adalah interaksi dan komunikasi atau hubungan dengan orang lain, seringkali memberi tekanan tersendiri bagi lingkungannya. Pak A juga mempunyai kemampuan dalam memperhatikan hal-hal detail. Di sini terlihat Pak A adalah seorang individu yang
kalau mendapat pengalaman atau mendapat gejolak emosi itu lama dipendamnya. Jadi berbekas lama, tidak langsung hilang. Walaupun sudah dibicarakan, didiskusikan, disepakati, dibawanya itu lama gitu. Oke. Yang menarik adalah Pak A ini ingin sekali atau sedang berusaha keras untuk melupakan sebuah masa lalu atau pengalaman di waktu lampau. Ya. Oke, Pak M. Pak M, silakan. Mana Akhirnya belum ada kok Pak M. Penyelamat. Oh, sudah Pak M. Ada Pak M. Nggak usah ngamuk toh, biasa ada aja. Pak M. Tulisannya biru. Oh, tulisannya biru. Oke. Yes, Pak M. Pak M ini orang yang terbuka, open mind, menyenangkan ya. Menyenangkannya tuh sama semua orang tuh bisa dekat gitu dan cepat untuk masuk ke individu lain ya. Nggak senang berbelit-belit, sukanya itu semuanya dibikin simple deh gitu. Kalau bisa simple kenapa harus ruwet gitu ya Pak M. Kemudian mempunyai kepercayaan diri yang baik. Kadang-kadang ingin segera menyelesaikan urusannya. Ya, jadi apa yang sedang dilakukan itu pengen segera dilakukan, sehingga hal ini menyebabkan Pak M kadang-kadang atau punya kecenderungan mengabaikan hal-hal yang detail. Jadi suka terlupakan, terlewatkan saking pengennya selesai, jadi suka terlewatkan gitu Pak M. Kemudian Pak M ini mempunyai kemampuan abstrak yang baik, jadi ide-idenya tuh banyak muncul di Pak M, disertai dengan cukupnya tenaga atau energi yang dipunyai Pak M. Masalahnya adalah saat ini nampaknya Pak M kurang dalam menyalurkan tenaganya, jadi mungkin lebih fokus ke abstraknya ya, ke ide-idenya, tapi tenaganya terakumulasi, jadi kurang. Mungkin Pak M boleh lebih bergerak Pak M kalau memungkinkan. Saya menganjurkan Pak M untuk bergerak, kalau tidak kemana-mana ya putar-putar aja di dalam rumah setiap 1 jam gitu, 5 menit Pak M jalan-jalan gitu, supaya tidak menimbulkan efek domino. Jadi bisa melakukan ini tapi kemudian bermasalah di yang itu gitu, emosional misalnya atau sensitif, kan jadi nggak cocok ya gitu. Oh, emosional dan sensitif itu karena kebanyakan energi ya? Iya, jadi kalau kita mulai mellow, kemudian overthinking, kemudian apa-apa sensi banget gitu, cobalah untuk bergerak, karena seringkali itu disebabkan justru karena kita kurang menyalurkan energi yang kita punyai. Itu saya kalau 1 hari ada Zoom atau ada konseling online kan duduk terus tuh 2 jam, 3 klien atau 4 klien, saya udah 8 jam, break hanya setengah jam, itu sudah mulai tuh saya akan gelisah, cemas karena tenaga saya lebih dari itu. Jadi yang saya keluarkan itu tidak sepadan dengan apa yang saya produksi, adrenalin yang saya punyai gitu. Jadi lebih baik bergerak. Oke, ya, iya sih kalau habis maraton 42 kilo ya nggak sempat capek ya, pengennya ya tidur ya, benar-benar. Aku ya kok ya kepikir ya mau ya. Oh iya, setuju. Baiklah, sisa 2 menit tanggung deh. Kita mengundang lagi saja sahabat Sora yang mau bergabung di sini, silahkan di 0812 112 9200. Saya ada yang, nanti deh dikirimkan habis jeda aja ya. Kita kembali yang mau langsung berkonsultasi dengan Oktorina Basusyanti, silahkan ke Octotouch ya, Instagram Anda. Betul. Follow @Octotouch, EOCTOTOUCH, atau silahkan WhatsApp ke Mbak Mintouch
0823 1092 5362. Yuk, lagi masa pandemi, mumpung ada mentoring gratis online, segera WhatsApp atau @oktotouch di OCTOTOUCH. Sesi yang terakhir sahabat Sonora bersama dengan Oktorina Basusyanti di Opini malam hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih sekali 0812 112 9200. Saya sudah teruskan ke Mbak Jessie, ya Mbak Jessie J. Semoga sudah diterima. Kenapa kita punya banyak nama baru deh selama siaran? Ada Mbak Mintat, ada Mbak Jessie J. Ya kan? Mbak Jessie J. Salah satu anakku tuh pernah tidur. Ini menceritakan aib pasti ini. Tidur dan tiba-tiba dia terbangun gitu, terus bilang sama adiknya, enggak, aku dengar kok kamu ini cerita, emang aku ngomong apa, kata adiknya. Terus kata si anakku nih yang lebih tua nih bilang, enggak, tadi aku kan mau ngajakin kamu lihat itu loh, tetangga baru kita, Mbak Jessie. Jessie siapa? Jessie J. Itu akrab ya tetangga sama Jessie J ya. Jadi saking nggak mau ngakunya, dia kalau tidur dia ngarang bener-bener sok nyambung, tapi ternyata dia ngimpi. Kalau ngimpi kan berarti dia tidur ya. Oke. Gitu. Semoga ini yang bergabung nggak tidur ya. Ada Pak H. Pak H. Ini Pak H ini deh apa namanya? Sok misterius deh Pak H. Kenapa sih? Ya, jadi karena kan biasanya kan mengirimkan tanda tangan berserta nama gitu kan. Kalau ini cuman mengirimkan tulisan, kemudian padat, singkat padat, jelas gitu kan. Halo Sonora, tolong baca tulisan. Namanya tak foto di atas namanya. Iya, terbaca, tapi kan beliau tidak menuliskan namanya. kan saya bukan dukun atau paranormal ya, saya kan grafologis. Ya, gitu kan, jadi nggak apa-apa. Oke, Pak H. Pak H ini adalah seseorang, Pak atau Bu? Oh Pak, Pak H ini adalah seseorang individu yang mudah tergugah oleh hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi secara emosi Pak H ini kalau misalnya ada yang berhutang gitu ya, sebisa mungkin dikasih gitu. Oh, baik hati ya. Iya, baik hati. Ada kecenderungan menjebloskan diri sendiri gitu. Oh. Karena kalau baik hati itu masih ada perhitungannya, kalau Pak H ini cenderung kurang memperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri. Jadi untuk orang lain terus gitu. Jadi emosinya mudah tergugah untuk orang lain gitu. Nah, untuk dirinya sendiri itu kadang-kadang jadi irritable. Oke. Jadi mudah tersinggung karena ya itu tadi karena orang mau cerita, beliau mendengarkan, tapi tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hanya untuk memberikan solusi, tapi masuk ke dalam hati gitu, dirasakan emosi yang terjadi di orang yang bercerita itu dirasakan, bahkan sampai renungi gitu. Oh, jadi dia sedih sekali ya, sedihnya itu sampai kayak gini dan lain sebagainya gitu. Kemudian itu tadi saya memberikan contohnya juga sebuah analisa ya, karena dari O dan A yang dibuat oleh Pak H, ini Pak H itu adalah tempat bercerita, tempat untuk orang-orang berkeluh kesah. Nah, menemukan keluh kesah aja kok susah ya dari tadi. Tempat untuk berkeluh kesah orang lain gitu. Kemudian
Untuk Pak H sendiri sebenarnya hal itu adalah eksistensi. Jadi merasa dihargai oleh orang lain dengan orang lain bercerita ke Pak H gitu ya, kan ada orang-orang yang seperti itu ya. Nah, ini termasuk Pak H. Hati-hati Pak H, karena jangan sampai Pak H bisa memberikan solusi untuk orang lain, tapi justru Pak H tidak menemukan solusi untuk diri sendiri karena sudah terlampau terkuras habis gitu energi dan pikirannya ya untuk orang lain gitu. Nah, untuk kepercayaan diri, saya melihat Pak H ini kok Pak H sih? Pak H ini ya kan Pak H jadi K-nya nggak kebaca, jadi Pak H nyapa toh kok dibahas dowo ki. Aku yang membahas panjang tuh aku gitu lah ya. Kemudian untuk kepercayaan diri Pak H cukup baik. Ini susah. Hanya saja ya, ini saya mau menganalisanya harus sangat hati-hati. Hanya saja ada masalah di lampau yang berkaitan dengan perhatian dan kasih sayang yang itu membekas di diri Pak H. Jadi unfinished business ini rupanya. Oh, not in a good way. Ya. Oh, I see. Gitu. Jadi Pak H, kalau memang saya benar, mungkin Bapak perlu untuk membuka diri, melihat kembali hal itu dan memberikan persepsi yang baru supaya Pak H lebih ringan dan lebih nyaman untuk menapaki atau berjalan di kehidupan selanjutnya, gitu. Menjalani hari-harinya. Hari-hari sepi tanpa dirimu. Sekolah Bray. Maaf ya. Ku ingin kembali gitu bersamamu. Oke. Seru ya kita malam ini ya. Satu lagi. Mana? Ada nggak? Nah, sebelum satu lagi, mari para sahabat Sonora kita berbagi masker dan uang tunai dari 20.000 dan kelipatannya sampai tanggal kami membuka untuk transferan donasi sampai tanggal 27 Agustus 2021 kami akan membagi ke teman-teman jalanan dan ojol ya. Hampir aja nyebut tapi oke. Ke ojol ya. Yes, silahkan ya. Informasi lengkapnya silahkan cek di Instagram @oktotouch. Ya. Oh, ini Pak AN. Wow. AN. Mana nggak ada kok N. Itu kan namanya AN. Oh ya, AN. Ante. Jadi Pak A ini orang yang ex-grade. Apa itu? Ex-grade itu membesar-besarkan sebuah masalah. Artinya bukan neko-neko ya, bukan membesar-besarkan dalam hal ini pura-pura, tidak. Tapi kalau orang lain melihat satu masalah itu biasa, Pak A merasa itu sudah sangat berat gitu. Ya, kemudian fokus dan konsentrasinya baik, kepercayaan dirinya juga baik. Hanya di sini terlihat Pak A ini kalau melakukan sesuatu atau baru melangkah untuk mengerjakan sesuatu itu hiruk pikuknya, gegap gempitanya itu di awal. Kadang-kadang di akhir sudah kelelahan, sudah keletihan, energinya sudah terkuras habis. Jadi kalau anjuran saya, Pak A boleh untuk mengatur emosi atau adrenalinnya itu stabil, lebih stabil supaya dari awal sampai akhir Pak A merasakan merasakan emosi dan energi positifnya itu sama, nggak
bagus, heboh di depan, tapi menuju 1/4 di terakhir itu mulai keok gitu. Jadi terseok-seok untuk menyelesaikan sebuah masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah baik maupun masalah yang negatif gitu, Pak A. Sebentar, karena beliau menuliskan angka, saya mau menganalisa ini para sahabat Sonora kan jarang kan menuliskan angka, walaupun saya selalu minta tuliskan tanggal hari ini, tanda tangan dan nama jelas. Nah, ini Pak A menuliskan angka. Oke. Pak A, Bapak ini cenderung mengait-ngaitkan satu hal ke hal lainnya walaupun itu tidak berkaitan, tidak sambung menyambung. Nah, ini agak hati-hati karena Bapak bisa in trouble, bukan terhadap orang lain, tapi saya menyorotinya terhadap diri sendiri, karena semuanya saling bertaut gitu. Bertaut itu jadi keikat satu sama lain, padahal hal-hal tersebut itu berbeda jenis permasalahan dan mungkin salah satunya atau salah duanya sudah selesai. Tapi karena salah satunya yang dikaitkan itu belum selesai, jadi semuanya jadi terasa belum selesai. Hal ini bisa menjadi beban di dalam hidup Pak A karena tentu saja hal yang sebenarnya sudah tidak ada menjadi terus ada di dalam kehidupan Pak A. Gitu Pak A. Oke, baiklah. Terima kasih. Pak A dan juga sahabat Sonora yang lain yang sudah bergabung. Mbak Okto juga terima kasih. Sebelum kita pamit, yuk kita ajak lagi sahabat-sahabat Sonora untuk juga ikut berbagi bersama dengan Oktotat. Silahkan. Ya, add kami yang belum menjadi followers atau teman kami di IG. Kami ada di Oktotouch, OCTOTOUCH. Kami sedang mempunyai program mentoring gratis online dalam rangka Ultah Sonora ke-49 dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021. Boleh orang tua, boleh anak-anak, boleh dewasa, boleh remaja. Yuk segera hubungi Mintouch kami di 0823 1092 5362 atau DM saja di IG Oktotouch, dan program berbagi masker dan uang tunai sampai dengan 27 Agustus ke teman-teman jalanan dan ojol dari 20.000 dan kelipatannya. Baiklah ya. Silakan bergabung sahabat Sonora ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Minggu depan kita ketemu lagi. Ini sesuai dengan motonya Sonora ya. Rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Oke, kita pamit di sini. Sampai jumpa. Sampai ketemu.